Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan umur kepada kita untuk sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat beserta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika usia kita sampai pada bulan Ramadan, banyak sekali tawaran amal yang datang kepada kita untuk kita laksanakan. Inginnya kita ingin bisa melaksanakan semua amal yang dianjurkan oleh agama ini kepada kita, agar kita bisa menabung pahala sebanyak-banyaknya, mendatangkan beratnya timbangan kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mampu menghapuskan dosa kita semua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keadaan kadang memaksa kita untuk memilih amal mana yang bisa kita laksanakan. Kadang tuntutan pekerjaan kita, kadang tuntutan keluarga kita, kadang tuntutan kehidupan kita, kadang kondisi fisik kita menuntut kepada kita semua untuk memilih dari semua amal yang begitu banyak ditawarkan kepada kita pada bulan Ramadan. Kita harus memilih amal mana yang harus kita laksanakan karena tuntutan kehidupan dan kesibukan kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam agama Islam, terutama di dalam ilmu fikih, para ulama membagi amalan, ada yang termasuk hukumnya wajib, ada yang termasuk hukumnya sunnah, bahkan sunnah pun ada yang sunnah muakkad. Dan begitu juga ada yang mubah, makruh, dan halal dan haram. Dalam hal itu ulama membuat pembagian itu tidak hanya sekedar untuk membagi begitu saja, tetapi dari sana kita bisa menilai amal mana yang prioritas yang harus kita laksanakan di saat keadaan menuntut kita untuk memilih. Hadirin rahimakumullah, yang pertama yang harus kita ingat ketika bulan Ramadan adalah jangan lupakan kewajiban di saat bulan Ramadan. Kadang kita memaksakan diri untuk melaksanakan saum dari pagi sampai sore, tetapi kita lupa. Kadang salat zuhur kita abaikan, kadang salat subuh kita abaikan, kadang kita salat asar kita abaikan. Dan yang kedua, kadang kita ingin menyelesaikan Al-Quran 30 juz, tetapi kadang kita melupakan ibadah-ibadah wajib kita, tuntutan-tuntutan kehidupan kita, tuntutan-tuntutan keluarga kita. Oleh sebab itu, yang pertama pesan yang ingin disampaikan adalah jangan lupakan kewajiban di saat menjalani bulan Ramadan. Terutama kita dalam kehidupan sehari-hari, kita punya salat 5 waktu. Alangkah utamanya ketika kita Ramadan datang, di saat keimanan kita bagus, kita coba sempurnakan salat 5 waktu kita. Qobliyahnya kita laksanakan, ba'diyahnya kita laksanakan, wirid ba'da salatnya kita berjamaah di masjid, kita sempurnakan, kita coba kewajiban kita sempurnakan di saat Ramadan. Atau tuntutan yang lain, misalkan keluarga kita menanti kita, mencari ma'isyah, bekerja dan lain sebagainya. Jangan sampai ibadah puasa kita menjadikan kita malas untuk bekerja, ibadah puasa kita menjadikan kita malas untuk beraktivitas, sehingga banyak kewajiban-kewajiban kita kepada orang lain kita tidak mampu menunaikannya. Kewajiban kepada keluarga, kewajiban kepada amanah yang sudah ditugaskan kepada kita, kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Padahal kewajiban itu apabila tidak dilaksanakan itu akan mendatangkan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan yang mungkin di dalam bulan Ramadan masih dituntut ekonomi untuk kehidupan keluarganya, masih dituntut oleh pekerjaannya, masih dituntut oleh amanahnya, laksanakanlah, niatkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melaksanakan kewajiban pada bulan Ramadan itu sangat besar pahalanya, dan kalau bisa mari kita kejar, laksanakan dengan semaksimal mungkin. Di saat keimanan kita baik di bulan Ramadan, kita justru sempurnakan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru adapun kalau yang sunnah, mudah-mudahan kita bisa berusaha, mudah-mudahan waktunya mendukung kepada kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita pilih sunnah-sunnah yang paling utama. Misalkan sunnah itu banyak, tapi kita hanya bisa melaksanakan tilawah Al-Quran, kejarlah tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena bisa memungkinkan dimanapun dilaksanakan. Sunnah itu banyak misalkan, tetapi kita ingin hanya memilih tarawih saja yang ingin kita laksanakan, dipersilahkan.
sunnah itu banyak. Misalkan kita hanya sekedar ingin memilih i'tikaf dari ba'da maghrib sampai isya saja karena keadaan sudah tidak memungkinkan, silahkan dipilihlah sunnah-sunnah mana yang paling memungkinkan kepada kita. Tetapi saya menitip kepada kita jangan sampai sunnah-sunnah, tawaran-tawaran amal yang banyak di saat bulan Ramadan mengabaikan kewajiban-kewajiban kehidupan kita di saat bulan Ramadan. Mudah-mudahan walaupun kita hanya sekedar mampu melaksanakan kewajiban, tetapi kalau bisa coba disempurnakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu pun akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di saat kita banyak tawaran amal, kita bisa memilih. Tapi seandainya kita waktunya luang, keadaannya mendukung, harusnya kita mampu melaksanakan semuanya. Tetapi keadaan ketika memaksa, pilihlah dari yang wajib dulu. Yang kedua, pilihlah sunnah-sunnah yang utama terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan seperti itu, Ramadan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di saat Ramadan bukan keburukan yang datang kepada kita, tetapi justru mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dalam kehidupan kita, dan menyebabkan kebaikan-kebaikan juga kepada orang lain yang berada di bawah tanggungan kita dan lembaga-lembaga yang memberikan amanah-amanah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam kewajiban dan hal-hal yang sunnah yang diperintahkan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan nasihat saling mengingatkan ini memberikan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.